bukan sekedar kita menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tapi juga bagaimana cara kita menjaga lisan dan hati kita. Jadi kalau ada orang yang hari-harinya tuh ngomong kotor, kasar begitu, nah sebenarnya imannya dipertanyakan begitu. Kalau kita lihat daripada konteks hadis ini begitu. Iya, benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan kami berdua. Come back to Mobile Legends. Iya. Oke. Kita lanjut episode yang ketiga. Kita akan bahas sesuatu yang menarik lagi. Iya. Tentang bagaimana menjaga lisan di bulan Ramadan. Jaga hati juga ya. Jaga lisan dan hati. Hati iya. Di bulan yang suci penuh keberkahan ini. Benar sekali. Oke, berbicara tentang puasa, banyak orang mungkin beranggapan bahwa ya puasa itu nggak makan dari fajar sampai nggak makan dan minum, ya nggak makan dan minum dari fajar sampai maghrib gitu. Tapi, nah, apakah benar demikian bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja? Itu yang akan kita bahas. Bagaimana, Ustaz? Iya, karena belajar dari pengalaman, bukan belajar sih sebenarnya, ini memang pengalaman saya nih Ustaz. Wah, iya. Barusan aja kemarin ada case lah, ada kasus kan, ketika saya bukanya di luar nih, nggak di rumah, sama teman saya pengen buka puasa, ingin singgah di satu rumah makan. Ketika mau belok, kendaraan saya mau belok, ada kendaraan orang di depan kami itu laju. Iya. Ketika belok, udah posisi kami ini lampu sen hidup, kemudian ada aba-aba dari kami juga pakai tangan, tapi dia masih laju. Kemudian ketika lewat, malah dia ngelihat ke kami itu masam. Oh iya. Itu kan seketika dari hati dan lisan hampir ingin mengungkapkan sesuatu hal yang hampir ingin marah gitu kan. Tapi ingat lagi, belum buka nih. Nah, itu pelajaran penting juga bagi saya pribadi khususnya ya. Jadi bukan sekedar tadi benar kata Ustaz, bukan sekedar kita menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tapi juga bagaimana cara kita menjaga lisan dan hati kita seperti itu. Nah, maka di kesempatan ini itu yang akan kita bahas teman-teman, bagaimana cara kita menjaga lisan dan hati di bulan suci Ramadan ini. Iya. Oke. Jadi begitu. Jadi memang ada satu ketika itu Rasulullah bersama para sahabat yang memang di ketika itu sudah selesai peperangan kalau tidak salah itu ya. Nah, lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apa sebenarnya yang terberat dari yang akan kita lalui gitu. Rasulullah bilang apa? Perang melawan hawa nafsu, berarti perang melawan diri sendiri gitu. Nah itu ditujukan kemana? Ke bulan Ramadan. Bahwa ya di situ ditujukan ke situ. Bahwa di bulan Ramadan itu kita benar-benar berjuang. Contohnya tadi aja itu. Bayangkan itu. Udah mau buka puasa, dihadapkan dengan problem yang seperti itu. Rasanya ingin memaki nggak sih gitu. Ingin berkata-kata kan indah. Ingin berkata-kata indah. Nah di situ tadi kalau kita tarik kembali di episode kedua kita pada video sebelumnya tentunya bahwa puasa itu nggak sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi jauh dari itu menahan bagaimana tidak berkata kotor, nggak bilang kotor, enggak. Kotor. Maksudnya tidak berkata-kata kasar, tidak mencaci maki begitu. Nah itu dari segi lisan. Nah selamatul insan fi hifdzil lisan, seperti itu kan, yang kita ketahui bersama. Selamatnya manusia itu tergantung dari bagaimana ia menjaga lisannya. Lalu bagaimana dengan hati? Nah hati inilah pekerjaan yang memang sulit tentunya. Mengajarkan hati itu sulit.
mengajarkan hati kita untuk tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, gitu. Benar. Apalagi selain daripada menjaga lisan tadi teman-teman, nah kita juga dianjurkan ya untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa itu sendiri, yakni ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Seperti itu. Bahkan sampai memfitnah orang lain yang mungkin barangkali apa yang kita sampaikan itu belum tentu benar, tidak sesuai faktanya, seperti itu. Nah, itu yang hal-hal yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan ini. Dan itu juga bagian daripada kita menjaga lisan dan hati kita agar pahala puasa yang kita kerjakan selama kita menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib itu enggak berkurang atau bahkan hilang, seperti itu. Ya, benar. Tadi menarik, ada dibahas tentang ghibah, fitnah dan sebagainya macamnya lah, yang memang itu pekerjaan lisan biasanya. Nah, teman-teman, kita apalagi ini, nah, kalau kita ngabuburit tuh Ustaz. Iya. Nah, momen ngabuburit nih yang sering terjadi. Sering banget terjadi. Oleh asik di jalan, di mobil sama teman-teman, atau udah di tongkrongan, udah siap-siap mau buka puasa. Nah, itu jangan sia-siakan puasa kita dengan hal-hal seperti tadi. Ghibah itu, ngomongin orang itu, dosanya luar biasa. Saking luar biasanya dosa itu di Al-Quran itu diumpamakan sebagaimana saudara yang memakan daging saudaranya sendiri. Orang yang makan daging saudaranya sendiri. Bayangkan. Iya. Luar biasa ya. Memakan bangkai saudaranya sendiri begitu. Memakan bangkai saudaranya sendiri, kawan-kawan. Itu perumpamaan di Quran. Di Quran. Itu luar biasa. Nggak kebayang kita Nauzubillah. Misal orang menggibah, jangan kita dong, jangan kita. Ada orang menggibah. Nah, orang itu kemudian diumpamakan dia sama seperti memakan bangkai atau memakan daging saudaranya sendiri. Ya, itu kejam banget gak sih? Apalagi kalau fitnah. Fitnah itu bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Lah, bagaimana bisa? Ya bisa dong. Karena fitnah itu ketika tersebar, maka itu akan membunuh karakter seseorang. Iya, benar. Susah dibersihkan namanya ketika fitnah telah tersebar. Maka momen puasa ini kita puasakan lidah kita, hati kita, dan juga tingkah laku kita yang dulunya kurang baik, yang kemudian nanti kita bawa kepada setelah Ramadan ini berlalu begitu. Nah, kira-kira ini ada Nah, kira-kira ini ada gak solusi nih Ustaz? Solusi buat kita atau kawan-kawan di luar sana yang nggak bisa nahan lisannya nih ketika ngumpul sama teman bareng ngabuburit, nggak bisa nahan lisannya untuk pertama berkata kasar, kemudian mungkin bergibah. Ada nggak solusinya Ustaz agar bisa menahan gitu? Agar bisa menahan, maka simpel saja sebenarnya. Kita sering dapat quotes diam itu emas gitu. Dan lalu ada ini perkataan sahabat atau kalau tidak salah ini ya hadis Rasulullah ya. Iya, hadis. Man kana yu'minu billah. Ya, man kana yu'minu billah. Ciri-ciri orang yang beriman itu menjaga lisannya. Menjaga lisan. Berkata yang baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Iya. Ya, itu ciri-ciri orang yang beriman. Aw yasmut. Nah, itu poinnya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Nah, dia berkata baik ini. Nah, kalau memang ada apa? Kita udah tahu nih. Ini kita punya circle. Nah, biasanya circle itu suka kesenggol-senggol dikit tuh ngomongin orang gitu. Pelan-pelan kita kurangi. Dengan cara apa? Diam. Boleh jadi kita tetap di situ tapi kita diam. Atau tadi berbicara yang baik-baik saja, atau yang punya bermanfaat seperti itu. Jadi tidak mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang sia-sia,
bahkan mengejek atau menghina, tapi lontarkanlah kata-kata yang baik, yang penuh hikmah. Atau mungkin diskusi, sharing ilmu bareng kawan-kawan juga mantap. Itu lebih oke lagi Iya. gitu. Perkataan yang baik. Bahkan itu perkataan yang baik itu disandingkan dengan iman. Jadi kalau ada orang yang hari-harinya tuh ngomong kotor, kasar begitu. Nah, sebenarnya imannya dipertanyakan begitu. Kalau kita lihat daripada konteks hadis ini begitu. Iya, benar. Ya. Jadi kalau kita bahkan di hadis ini ditegaskan kalau memang belum mampu banyak mengucapkan yang baik-baik, ya diam gitu, agar tidak keluar kata-kata yang kotor, yang jelek gitu. Bahkan saya juga sering dengar tuh, ada dengar kata-kata gini, lebih baik berkata kasar tapi hatinya baik. Itu gimana Ustaz? Enggak Lebih baik gitu. berkata kasar tapi hatinya baik. Iya, enggak gitu sebenarnya. Enggak gitu sebenarnya. Kenapa harus kita memilih Hal yang jelas-jelas buruk dua-duanya. keduanya buruk gitu? Kenapa mesti kita pilih salah satunya gitu? Kalau kita bisa untuk tidak memilih keduanya gitu. Iya. Kalau kita bisa memilih hati yang baik dan lisan yang baik, kenapa harus pilih salah satunya? Benar. Pilihlah, jangan pilih keburukan daripada keduanya, tapi pilih kebaikan. Pilih baik, lisan baik dan hati baik. Jangan pilih keburukan di antara keduanya, salah itu. Dikiranya bisa mencegah kali ya. Mencegah lah gitu. Walaupun kotor tapi hatinya baik, dikiranya hati baik ini bisa menghapus lisan yang kotor. Iya, lisan yang kotor itu sebenarnya gambaran daripada imbas hati yang kotor. Iya, itu cerminan dari iman. Cerminan dari iman tadi. Makanya di hadis tersebut dikatakan Faliyakun khairan falakal khairan au aw yasmut. Nah, orang yang beriman itu dia akan akan keluar daripadanya ucapan yang baik, atau dia diam gitu. Kemudian salah satunya lagi nih Ustaz, Ya. saya juga sering dengar dari berbagai macam literatur bahwa salah satu cara kita menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Ya, seperti itu. Nah, apalagi sekarang kawan-kawan dimudahkan dengan adanya aplikasi Qoro'ah yang sangat cocok buat teman-teman gunakan saat teman-teman sedang ngabuburit. Nah, ketika menunggu waktu azan atau menunggu pesanan nih, nah coba deh buka aplikasi Qoro'ah bareng teman-teman, bareng kawan-kawan. Iya. Belajar Al-Quran di aplikasi tersebut ataupun berzikir ya. Zikir. Ada zikir Iya. pagi petangnya, kemudian murojaahnya seperti Murojaah itu. bisa, baca sirah bisa. Ya, ada sirahnya juga. Banyak, fiturnya lengkap banget. Dan ya, aplikasi ini ditujukan ke semua kalangan yang baru ingin belajar Quran, Iya. bahkan belum bisa baca sama sekali begitu ya. Dan yang ingin memperdalam ilmu-ilmu tajwid, makhraj, lalu sifatul huruf dan lain sebagainya. Jadi boleh tuh ketika ngabuburit ketemu teman-teman yang pengen belajar, nah rekomenkan aplikasi Qoro'ah. Oke. Iya. Oke, barangkali itu yang kita Ngobrol santai kita hari ngobrol ini. santai di episode ketiga ini. Intinya jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan juga tentunya. Iya. Agar apa? Agar puasa kita kali ini itu tidak sia-sia, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dan bagaimana agar itu bisa terlaksana dengan baik? Anggaplah bahwa mungkin ini adalah puasa terakhir kita, maka do the best. Iya. Oke. Berikan yang terbaik kawan-kawan Oke. di puasa tahun ini. Oke, tetap semangat. Semoga lancar puasanya. Amin. Mungkin hanya ini dari kami. Ya, saya Sampai- Syu. Saya Fadli. Sampai Kami- jumpa di video Selanjutnya. selanjutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.